Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam video pembahasan materi terkait dengan mata kuliah akuntansi pajak. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban pembukuan, kemudian bagaimana laporan keuangan fiskal itu dibuat. Nah, maka sekarang kita akan dalami materi tentang bagaimana perlakuan akuntansi pajak akun per akun. Kita mulai dari akun yang paling atas dalam neraca, yaitu aset lancar untuk kas dan bank. Nah, di akuntansi, kas dan bank itu menunjukkan informasi tentang saldo uang kas dan simpanan di bank yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ya. Kalau di akuntansi mungkin ada istilahnya kas dan setara kas. Tapi di sini kita menggunakan kita fokus pada kas dan bank karena nanti implikasinya pada perlakuan akuntansi pajaknya. Nah, kas itu diartikan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang dan dapat pula diterima sebagai setoran ke bank. Akun bank menunjukkan saldo perusahaan di bank yang dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan. Ya. Jadi memang perusahaan itu di dalam menyimpan uangnya itu bisa ditaruh di bank atau disimpan di brankas perusahaan atau yang sebutnya adalah kas tunai gitu. Itu untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan. Nah, ini akuntansi kas. Akuntansi kas ini perlu diterapkan untuk pengendalian kas. Bentuk-bentuk prosedur pengendalian kas antara lain dibagi dua ya, untuk penerimaan uang dan pengeluaran uang. Nah, untuk penerimaan uang harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas. Nah, ini pemisahan tugas. Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas, serta dibuat laporan kas untuk setiap hari sebagai pertanggungjawaban kas. Saya yakin untuk materi pengendalian kas ini sudah teman-teman bahas di Intermediate Accounting ya, akuntansi keuangan menengah 1. Kemudian khusus untuk pengendaliannya juga dibahas lagi di audit. Entah sudah menempuh audit atau belum ya. Nah, untuk pengeluaran kas nggak jauh beda ya. Jadi harus ada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, bisa itu berupa cek maupun bukti transfer karena kalau sekarang kan sudah cashless ya, jarang yang menggunakan tunai. Untuk pengeluaran kecil biasanya perusahaan menggunakan kas kecil. Nah, itu supaya memudahkan untuk kontrol karena pemegang kas kecil tuh biasanya udah diatur gitu ya. Sudah ditetapkan. Diadakan pemisahan antara pihak yang mengumpulkan bukti pengeluaran, yang menulis cek dan yang menandatangani cek serta mencatat pengeluaran. Nah, ini kalau yang menandatangani biasanya ini ya pimpinannya karena kepentingannya untuk otorisasi. Pemeriksaan internal pada jangka waktu yang tidak tentu, entah itu sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Nah, itu harus dilakukan audit internal oleh salah satu pihak di perusahaan, biasanya namanya SPI gitu. Kemudian dibuat laporan pengeluaran kas harian sebagai pertanggungjawaban. Nah, ini pengelolaan dan sistem pencatatan kas kecil. Kalau kas kecil ini di PA2 juga udah ada ini kayaknya. Jadi saya nge-review aja dikit. Pengelolaan kas kecil adalah kasir kas kecil yang bertanggung jawab terhadap pembayaran-pembayaran melalui kas kecil. Jadi tujuan pembentukan kas kecil itu adalah untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang sifatnya kecil. Makanya sebutannya kas kecil gitu ya. Karena memang dana kas kecil itu biasanya nggak besar. Jadi katakanlah setahun tuh
sampai 10 juta. Jarang malah yang sampai 10 juta karena memang itu digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang sifatnya rutin dan jumlahnya tidak terlalu besar. Karena kalau jumlahnya sudah besar itu biasanya menggunakan cek atau giro. Ada dua metode dalam mengelola kas kecil, yaitu bisa menggunakan metode impress atau menggunakan metode fluktuasi. Metode impress yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Pencatatan pengeluarannya dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil. Sedangkan metode fluktuasi, yaitu jumlah saldo uang yang dicatat pada akun kas kecil selalu berubah atau tidak tetap, ya, makanya namanya fluktuasi. Pencatatan dilakukan secara langsung pada saat pengeluaran. Untuk memudahkan pemahaman perbedaan antara keduanya, kita lihat ilustrasinya pada soal. Nah, ini contohnya. PT Sukses pada tanggal 1 Desember 2015 membentuk dana kas kecil sebesar 1 juta. Pengeluaran kas kecil sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 sebesar 800.000 dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini rincian pengeluarannya. Tanggal 5 Desember sampai tanggal 20 Desember. Nah, catatannya tanggal 25 Desember mengisi kembali kas kecil. Sekarang kita lihat jurnalnya seperti apa. Kalau menggunakan metode impress, maka jurnalnya hanya 2 kali, yaitu pada saat pembentukan kas kecil, tanggal 1, jurnalnya adalah kas kecil pada bank sebesar 1 juta, kemudian pada saat pengisian kembali, yaitu tanggal 25 Desember. Diisinya sebesar berapa? 800.000. Sebesar pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Sehingga saldo akhir kas kecil berapa? Tetap 1 juta sesuai dengan kebijakan di awal pembentukan. Nah, ini kalau metode impress, metode tetap. Nah, ini kalau menggunakan metode fluktuasi, jadi pencatatannya itu setiap kali pengeluaran. Kas kecil pada bank, ini pada saat pembentukan. Kemudian tanggal 5 di jurnal sebesar pengeluarannya, kreditnya kas kecil dan seterusnya sampai pada saat pengisian kembali. Nominal pengisian kembalinya juga sama 800 sesuai dengan yang sudah dikeluarkan. Nah, ini bedanya. Jadi bedanya metode fluktuasi dengan impress adalah penjurnalan saat pengeluaran kas kecil. Oke, berikutnya yang juga termasuk kegiatan pengendalian kas adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini sangat bermanfaat untuk mengecek ketelitian pencatatan akun kas dan catatan bank, serta untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang telah terjadi di bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang menimbulkan perbedaan antara saldo menurut catatan kas dan saldo menurut laporan bank adalah ada beberapa hal, ya. Yang pertama adalah oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank. Sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini biasanya penagihan piutang yang sama rekanan sudah ditransfer ke bank, itu belum dicatat oleh perusahaan tetapi di banknya sudah masuk. Elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh bank. Kebalikannya, elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Ini biasanya beban administrasi atau pajak bunga. Nah, ini contohnya. Laporan rekonsiliasi saldo akhir berikut disusun berdasarkan data yang diperoleh dari catatan PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2014. Nah, ini laporan banknya. Ada jasa giro, ada biaya bank, saldo akhirnya sekian. Kemudian penghitungan kas
ada setoran dalam perjalanan, uang kas yang belum disetor, dan cek yang masih beredar. Kemudian ada kesalahan pencatatan penerimaan sebesar 121.400 salah dicatat menjadi 122.500 dan saldo akhir kas sebesar 740.300. Nah, kita lihat rekonsiliasinya seperti apa. Ini. Saldo laporan bank 793. Saldo di kas perusahaan 740.300. Kemudian disesuaikan dengan data-data yang sudah ditemukan. Tadi kan ada setoran dalam perjalanan. Nah, ini menambah bank sebesar 216. Uang kas yang belum disetor, ini juga menambah dari sisi bank. Dan seterusnya sampai ketemu saldo balance antara laporan bank dan laporan kas. Nah, ini. Kalau praktek rekonsiliasi bank ini kayaknya sudah teman-teman pelajari di PA2 ya, sama akuntansi keuangan. Cuman ya nanti tetap kita coba latihan supaya nggak lupa gitu ya, rekonsiliasi laporan bank. Nah, ini akuntansi pajak untuk akun kas dan bank. Jadi perlakuan akuntansi kas dan bank ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang perpajakan, sehingga dalam pengertian kas juga mengikuti ketentuan akuntansi komersial, artinya mengikuti PSAK, yang hanya saja di akuntansi pajak itu sudah mengkategorikan beberapa item yang tidak termasuk kategori kas, yaitu deposito, persediaan perangko dan materai, uang muka, cek mundur, atau cek kosong. Nah, ini bukan termasuk kas. Nah, kalau di akuntansi pajak atas deposito itu kan ada penghasilan bunga ya, yang itu nantinya akan dikenai pajak PPh pasal 4 ayat 2. Nah, itu yang perlu dilihat. Jadi pengenaan pajaknya itu nyatetnya gimana. Nah, ini contohnya ya. Pada tanggal 14 Februari, Tuan Nurdin menerima bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar 8 juta. Dengan tarif pajak penghasilan yang pemungutnya bersifat final, pasal 4 ayat 2. PPh atas bunga deposito bersifat final adalah 20% kali 8 juta. Ini bunganya tadi kan 8 juta, tarif pajaknya 20%. Sebesar 1.600.000. Di dalam mencatatnya itu ada dua metode. Bisa menggunakan metode bruto, bisa menggunakan metode neto. Nah, kalau metode bruto itu kas dan bank 6.400.000 ya, debit. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2-nya di debit juga 1.600.000. Ini penghasilan bunganya 8 juta. Nah, kalau menggunakan metode neto, maka yang dicatat hanya kas dan bank bersih setelah dipotong bunga. Karena sebetulnya bunga ini langsung dipotong oleh bank, si pemberi penghasilan ya, yang memberikan bunga. Jadi perusahaan bisa milih mau pakai metode bruto atau metode neto. Baik, itu dulu materi terkait dengan kas dan bank. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ke akun aset lancar lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.